Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini Kamis tanggal 13 Mei 2021 adalah hari yang istimewa. Bersamaan dengan saudara kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita umat Tuhan di seluruh dunia juga akan menghayati dan merayakan hari yang istimewa, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam saat hening. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Saat hening kami persilahkan. Saat hening cukup. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, pada waktu itu para murid terpaku menyaksikan sang guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 saat ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya di tengah dunia dan sesama. Mari kita menghadap ke hadirat-Nya dan menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan mengingat kembali panggilan kita. Kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 225 bait yang pertama dan yang kedua. Marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang setia memelihara ciptaannya. Atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga bukanlah akhir dari karya Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga
justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Kita puji dengan Kidung Pujian 176 bait yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk tetap mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera-Nya. Seperti sabdanya di dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan kurang peduli, bahkan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Kita nyatakan pengakuan dosa kita dengan bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 39 bait yang pertama, Ku diberi belas kasihan. Ku
bersama-sama kita akan menerima berita kasih, berita anugerah, dan kami undang untuk bangkit berdiri. Satu Yohanes 4 ayat 13 sampai 15 sebagai berita kasih dari Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kidung Jemaat 58 bait pertama. Maha Kasih yang ilahi. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama masuki doa pembukaan dan persiapan kita mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini adalah hari istimewa bagi kami. Kami boleh Tuhan berikan kesempatan beribadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menyadari akan kelemahan kekurangan kami bersama-sama hendak menerima sabdamu. Urapi kuasai hati kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan menolong kami untuk mendengar firman Allah, menerima dan menerjemahkan firman itu dalam perilaku hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, disambung Efesus 1 ayat 15 sampai 23 dan Injil Lukas 24. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Roh Kudus dijanjikan. Hei Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23 yang demikian firman-Nya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja,
melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya bacaan Injil terambil dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bacaan Injil Lukas 24. Demikian bacaan hari ini, yang berbahagia dalam mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah saat ini ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersamaan dengan hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ini sebuah kesempatan istimewa. Sementara kita ibadah di gereja, sementara saudara kita yang ada di masjid sedang juga beribadah. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan rangkaian yang tidak bisa terpisah-pisahkan dari peristiwa lahirnya Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan sampai ke seluruh kepelayanan sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa-peristiwa itu ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, nanti akan dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa di mana kasih Allah dinyatakan sampai Yesus datang kembali ke dunia. Dan ternyata ketika Tuhan Yesus
disalibkan dan mati, bangkit, naik ke surga. Peristiwa itu tidak mandek sampai di situ. Ada peristiwa kelanjutannya. Bacaan hari ini mengantar kita untuk menghayati akan kenaikan Yesus ke surga. Kita bersama-sama akan menghayati dengan judul tak terbatas ruang dan waktu. Tak terbatas ruang dan waktu. Kenaikan Tuhan Yesus yang pertama adalah bukanlah akhir dari karya Allah. Yesus naik ke surga bukan berarti karya Allah itu berakhir. Melalui bacaan di kitab Injil dan bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul tadi, kita mendapati bagaimana karya Allah terus berlanjut mencapai puncak karya pemulihan dan digenapi melalui penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib. Setelah dibangkitkan dari antara orang mati, Yesus tidak langsung menyatakan kemuliaannya terangkat ke surga, tetapi Yesus terlebih dahulu mempersiapkan para murid bertemu, menyemangati, mengembalikan semangat mereka, mengembalikan tekad mereka supaya mereka tidak terus-menerus terpuruk. Baru kemudian 40 hari Yesus naik ke surga. Selama 40 hari ini para murid mendapat semangat dari Tuhan Yesus. Di sini kita bisa melihat karya kasih yang tidak pernah berhenti dan terus-menerus diwartakan oleh para murid. Dalam Injil tertulis ketika Tuhan Yesus membukakan pikiran para murid, sehingga para murid dapat mengerti maksud dan rencana Allah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa maupun kitab Injil-Injil dan kitab Mazmur. Itu semua sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Sehingga kembali Tuhan mengutus para murid untuk menceritakan pengalaman hidup mereka yang pernah dialami bersama dengan Tuhan Yesus. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan berkata demikian. Artinya memang betul Yesus naik ke surga, tetapi masih ada kelanjutan karya pelayanannya. Kenaikan Kristus bukan akhir dari segalanya. Dengan demikian kenaikan Yesus ke dunia ini tetap dinyatakan karyanya melalui hidup para murid-muridnya. Dan tentu saja para rasul yang memberitakan tentang kesaksian karya Yesus ini, beritanya tetap sama. Dari dulu sampai sekarang beritanya sama. Pertobatan, pengampunan dosa, dan pengharapan baru dan damai sejahtera. Berita ini bukan berita yang basi, dan berita ini bukan berita yang tidak relevan. Masih relevan sampai sekarang ini. Pertobatan, pengampunan dosa, dan pengharapan baru di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang berita ini masih relevan ketika kita bersama-sama mencermati hidup dan kehidupan ini, di mana kita masih terpuruk dalam genggaman COVID-19. Memang ada perkembangan yang baik, tetapi kita masih belum bisa bangkit dengan lebih baik lagi. Oleh karena dalam masa-masa seperti itu, berita tentang pertobatan, pengampunan dosa itu masih relevan bagi kehidupan kita. Tidak ada keterbatasan untuk menghentikan dan menggugurkan tugas panggilan itu. Mengapa dalam masa seperti ini perlu itu diberitakan? Kita perlu introspeksi diri menghadapi kejadian luar biasa yang terjadi di dunia ini. Kita perlu bertobat dan kemudian mendapat pengampunan dosa dan ada harapan di dalam Kristus.
Memang betul Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi karyanya tetap berlaku sampai sekarang. Yang kedua, kenaikan Kristus ke surga berarti menjadi saksi yang tak terbatas pada ruang dan waktu. Apa maksudnya? Pemazmur 47 kalau kita cermati bersama-sama, dikatakan khusus ayat yang 9, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Ia memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa dan bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Dalam kuasa yang tak terbatas itu, Ia turun ke dunia mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi manusia yang terbatas di dalam diri Yesus Kristus. Dalam kemanusiaan yang sejati, Tuhan Yesus rela membatasi di dalam ruang dan gerak tertentu. Terus terang pada masa Tuhan Yesus, yang dilayani adalah yang terbatas ruang dan waktu. Orang-orang Yahudi, orang-orang di sekitar Palestina sangat terbatas sekali, sangat eksklusif, hanya di daerah Palestina. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, merubuhkan batas ruang dan waktu, dan kenaikan Yesus ke surga, ruang gerak dan jangkauan Yesus tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Memang Ia naik ke surga, tetapi para murid ditugasi, diutus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dimulai dari keterbatasan ruang dan waktu. Setelah Yesus naik ke surga, karya itu diteruskan para murid dengan tidak terbatas ruang dan waktu, dijangkau sampai ke seluruh dunia. Hal ini berarti tugas perutusan diberikan pada murid dengan penyertaan Roh Kudus. Tanpa penyertaan Roh Kudus, para murid tidak bisa mengemban tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, panggilan perutusan kepada para murid itu berlaku untuk gereja Tuhan sampai sekarang ini. Saat ini kita berada di zaman yang tanpa sekat, dengan perkembangan teknologi informasi yang bisa terbuka lebar-lebar apapun. Dunia itu nampaknya sekarang begitu kecil sekali dengan teknologi informasi ini. Semua bisa terbuka. Dengan memperhatikan bacaan hari ini, kita menjadi saksi Tuhan berarti harus berani keluar seperti para murid dari kungkungan Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Harus keluar dari zona aman. Supaya apa? Dunia yang sudah tanpa sekat ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk menceritakan tentang karya Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak lagi eksklusif tetapi inklusif, melewati batas-batas suku, ras, agama, golongan untuk menghadirkan damai sejahtera dari Kristus. Menjadi saksi, menjadi berkat, tidak hanya dinikmati oleh lingkungan sendiri, tetapi keluar dari lingkungannya, tidak terbatas ruang dan waktu untuk menjadi saksi. Yang ketiga, kenaikan Kristus berarti bahwa penyertaan Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
tugas perutusan yang diberikan kepada para murid yang juga disertai perjanjian penyertaan. Lukas 24 mencatat demikian ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirimkan kepada kamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Ayat ini mengandung makna sebagai saksi yang diutus Tuhan disertai dengan kuasa, diperlengkapi, namun kekuatan dan kemampuan itu bukan berasal dari kita sendiri. Ada kuasa dari tempat yang maha tinggi yang menyertai kita. Ini yang menjadi kekuatan dan modal. Penyertaan Roh Kudus yang berkarya dalam karya para murid dan gereja-gereja Tuhan. Menjadi saksi berarti menyadari secara penuh akan hakikat kehadiran dan karya Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Dengan kerendahan hati dan bersandar pada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas oleh ruang dan waktu itulah yang memimpin para murid untuk terus-menerus bersaksi. Dan itulah sebabnya gereja sampai sekarang juga punya tugas untuk bersaksi. Roh yang sama memampukan para murid bersaksi, roh yang sama memampukan gereja untuk bersaksi. Itu berarti penyertaan Allah melalui kuasa Roh Kudus akan memampukan kita berani menghadapi tantangan, berani menghadapi hambatan oleh karena kuasa dan karya Roh Kudus. Kuasa dan karya Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh jabatan gerejawi. Kuasa penyertaan Roh Kudus juga tidak dibatasi oleh suku, agama, ras apapun. Kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya Roh Kudus bisa memakai siapapun di antara kita. Supaya apa? Mereka boleh bersaksi tentang karya Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 hal membukakan mata rohani kita. Kenaikan Yesus ke surga mengandung makna karya Allah itu tidak berhenti, tetapi tetap diteruskan. Kenaikan Yesus ke surga berarti kita yang diutus menjadi saksi, saksi yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kenaikan Yesus ke surga ketika kita menjadi saksi bukan kemampuan kita, tetapi karena penyertaan Roh Kudus. Dan penyertaan Roh Kudus tidak memandang siapakah kita. Entah kita seorang pendeta, entah kita majelis, entah kita warga, entah kita siapapun. Penyertaan Roh Kudus tidak terbatas oleh hal itu. Mari meyakini dengan kenaikan Yesus ke surga menjadikan kita mandiri dan dewasa untuk bersaksi tentang karya Allah. Terlebih di masa krisis akibat pandemi di seluruh jagat raya ini, khususnya di Indonesia. Janganlah sampai kita terdiam seperti para murid melihat Yesus naik ke surga, terpaku melihat langit, tetapi segera
beraksi, segera bertindak, segera melakukan, tidak hanya terpaku berdiam diri, melihat, bahkan ketika kita memperingati Yesus naik ke surga, justru kita diingatkan tidak ada ruang, tidak terbatas lagi ruang dan waktu, dan karya Allah terus akan berlangsung melalui para utusannya, saya dan saudara. Tak terbatas ruang dan waktu. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Kita menghayati akan kenaikan Kristus ke surga yang semakin mendewasakan kita untuk tergantung pada karya kuasa Roh Kudus. Saat teduh cukup, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita bersama dengan seluruh umat Allah di seluruh muka bumi dan di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang telah kita imani dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan duduk kembali. Mari kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini menghantar kami untuk meyakini kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan berarti karya Allah berhenti, tetapi karya Allah masih berlangsung melalui orang-orang yang Tuhan utus, orang-orang yang Tuhan percaya, orang-orang yang telah Tuhan panggil. Bahkan kami boleh diyakinkan karya-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Kami juga menjadi saksi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika kami boleh melayani, ketika kami boleh menolong, ketika kami boleh berbuat baik, kami dituntun untuk tidak melihat ruang dan waktu, tidak melihat siapakah yang akan pribadi yang akan kami tolong, pribadi yang akan mendapat perbuatan baik, pribadi yang akan kami perhatikan dan kami pedulikan. Engkau menuntun kami ya Tuhan
untuk membukakan mata rohani kami. Pelayanan kami, kiprah kami harus tidak terbatas ruang dan waktu. Ajar kami untuk tidak hanya melihat saudara-saudara seiman kami, tetapi kami juga melihat saudara-saudara kami semua tanpa kecuali. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, ketika mereka perlu mendapat kepedulian, bahkan ketika mereka perlu dirangkul, ketika mereka perlu mendapatkan kasih Tuhan, terlebih dalam situasi krisis KLB pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Berkati ibadah baik secara online, ibadah melalui media cetak, maupun ibadah dalam tatap muka terbatas di gedung-gedung gereja. Mampukan kami menggunakan kesempatan ini untuk menghayati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang mendewasakan kami, yang menjadikan kami mandiri dan menjadikan kami berserah total kepada karya Roh Kudus, yang menjadikan kami berani menghadapi hambatan dan kendala hidup. Bapa, berkati peribadahan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dimanapun berada, baik ibadah pagi hari, siang, sore, hingga malam nanti. Berkati setiap yang terlibat di dalam peribadahan ini tanpa terkecuali, supaya kami dimampukan menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih melalui teknologi informasi. Engkau memberkati, biarlah melalui teknologi yang ada ini kami boleh mempergunakan untuk menjadi berkat bagi siapapun yang pada saat nantinya boleh membuka link yang sudah disiapkan. Bapak, berkati seluruh warga GKJ Wates Selatan dan seluruh pepantannya, untuk kami hari ini boleh menghayati akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, hingga di Yuswongko memberkati. Ajar kami tidak bermalas-malasan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan memberikan semangat kepada kami untuk kami percaya karya Allah masih berlangsung hingga saat ini. Roh yang dulu memimpin para utusan dan murid Tuhan Yesus, roh yang sama juga memimpin kami, sehingga kami tidak takut menghadapi hidup dan kehidupan ini. Terlebih ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa negara kami tercinta. Kami serahkan sepenuhnya, Engkau memberkati, dan kami percayakan keberadaan bangsa negara kami ini hanya dalam tangan kasih-Mu. Terlebih situasi yang masih krisis seperti ini, ya Tuhan, kami serahkan juga situasi yang masih memprihatinkan ini. Engkau memberkati untuk kami tetap disemangati. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menyemangati kami menanggapi hambatan dan kendala hidup, terlebih dalam KLB COVID-19 ini, KLB pandemi COVID-19. Kami boleh dimampukan dan tetap disemangati. Kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, karena karya Tuhan Yesus tidak berhenti, tetapi tetap berlangsung lestari hingga saat ini. Ini Tuhan, pasrah diri kami sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah diri dan berdoa. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur.
Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasarkan dari surat Ibrani 13 ayat 15 dan 16 yang demikian sabdanya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil kita memberikan persembahan, dibarengi dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Untuk doa persembahan dan penutup, jemaat dimohon berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sapa, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah sertai kami di dalam kami bekerja dan berkarya sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan telah bimbing tuntun pada saat ini, walaupun pada situasi COVID-19 ini. Saat ini Tuhan, persembahan yang berupa uang pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, biarlah Tuhan kuduskan, walaupun ini belum persembahan terbaik yang kami serahkan. Biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk semua kebutuhan jemaat, khususnya di GKJ Wates Selatan. Berkah rezeki yang masih banyak di kami dapat kami pergunakan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga sebagai saluran berkat tidak hanya bagi keluarga kami, tetapi sebagai saluran berkat bagi orang lain. Kami juga serahkan untuk yang mengelola persembahan, boleh menerima, mencatat, mengalokasikan, sehingga semua kebutuhan jemaat tercukupi. Mohon pengampunan Tuhan jika kami memberi persembahan tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah pada kami. Dan ajar kami bisa mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Setelah ini Bapa, ibadah selesai, kami dapat
bekerja, berkarya di hari ini dan selanjutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mohon pengampunan-Mu Tuhan, jika di dalam kami beribadah, memberi persembahan, berdoa ada salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami untuk berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, kita akan diutus Tuhan menyatakan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaannya tak terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih, sukacita, pengharapan, dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Kita akan mengakhiri pada kenaikan Tuhan Yesus surga ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Ibadah telah selesai. Dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga,
memantapkan kita untuk menjadi utusannya oleh karena penyertaan Roh Kudus. Mari kita memantapkan langkah kita untuk memasuki ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Tenanglah kini hatiku.